الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا وكريمنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله، فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: وصدق الله العظيم، فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. Artinya, maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah sejarah itu agar mereka mau berfikir. Wa qala ta'ala: wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Allah yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka atau mengganggu mereka, mereka membalas dengan kata-kata yang baik yang mengandung keselamatan dan kedamaian. Al-Furqan 63. Allahumma ya Allah, jadikanlah paling baik umur kami adalah bagian terakhirnya. Paling baik amalan kami adalah penutupnya. Dan paling indahnya hari kami adalah hari pertemuan kami denganmu. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kelakuan yang buruk, hati yang buruk, pikiran yang buruk, dan perasaan emosi yang buruk atau angan-angan yang buruk. Ya Allah, perbaguslah akibat dari segala urusan kami dan selamatkanlah kami ya Allah ya Rabbal Alamin dari segala kenistaan di dunia dan siksaan di akhirat. Ya Allah, naungilah kami dengan rahmat-Mu. Kami yakin betul tidak akan terkena musibah selama kami dinaungi oleh rahmat-Mu. Berapa banyak ya Allah ya Rabbal Alamin nikmat-Mu yang tidak kami syukuri, namun Engkau tidak serta-merta mencabut nikmat itu. Dan berapa banyak musibah yang kami belum bisa sabar menerimanya, namun Engkau tidak segera menggandanya. Ya Dzal Jalali wal Ikram, pengampunan-Mu jauh lebih luas daripada dosa-dosa kami, dan rahmat serta kasih sayang-Mu lebih kami harapkan daripada amalan-amalan kami sendiri. Ya Rabbal Alamin, kabulkanlah doa kami ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat saudaraku yang terhormat, sebagaimana biasanya khatib selalu menasihati dirinya sendiri dan juga para jamaah untuk senantiasa bertakwa kepada Allah.
Takwa seperti yang kita pahami, yaitu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangannya. Atau takwa dalam arti hubbullah, cinta kepada Allah, yakni kita menjalankan perintah Allah karena memang kita cinta kepadanya, dan kita menjauhi semua larangan-larangannya juga karena kita cinta kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat saudaraku yang terhormat, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa setiap bangsa, setiap suku, bahkan setiap orang pasti mempunyai catatan-catatan amal perbuatan masa lalu atau masa lampau. Masa lalu atau masa lampau itu kemudian disebut orang dengan sejarah. Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian masa lalu itu sesungguhnya dapat dijadikan sebagai contoh, dapat dijadikan sebagai teladan, dapat dijadikan sebagai pelajaran bagi generasi yang akan datang. Itulah mengapa, wahai kaum muslimin, saudaraku yang terhormat, Al-Quran sebagai kitab suci sangat concern dalam merekam ulang peristiwa sejarah masa lampau atau masa lalu itu. Bahkan Allah Rabbul Jalil sendiri justru memerintahkan kita untuk menceritakan ulang peristiwa sejarah masa lampau itu. Wa sadaqallahul azim faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah atau sejarah itu agar mereka mau berfikir. Al-A'raf 176. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat saudaraku yang terhormat, izinkan khatib pada kesempatan Jumat hari ini menyampaikan sebuah kisah sejarah yang terjadi kurang lebih 1030 tahun setelah diutusnya junjungan kita Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tepatnya di Turki pada zaman pemerintahan Sultan Murad IV yang berkuasa pada tahun 1623 sampai 1640 Masehi. Ma'asyiral muslimin, kebiasaan Sultan Murad adalah menyamar dan keluar masuk kampung, gang dan lorong, atau apa yang dikenal oleh orang sekarang dengan istilah belusukan. Ma'asyiral muslimin, pada suatu malam sang sultan merasa gelisah, dan sultan sendiri pun tidak tahu apa sesungguhnya penyebabnya. Maka sultan pun memanggil komandan pasukan Janissary. Janissary adalah pasukan khusus Turki Utsmani pada saat itu, untuk memberitahu apa yang sedang dirasakan oleh sultan. Setelah itu Sultan Murad mengajak komandan pasukan Janissary itu keluar sambil menyamar bersama sultan sendiri. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang terhormat, sultan dan pengawalnya malam itu masuk keluar gang, lorong dan kampung. Tiba-tiba Sultan Murad dan pengawalnya dikejutkan oleh satu sosok tubuh laki-laki yang tergeletak di atas tanah. Sang sultan kemudian menggerak-gerakkan tubuh yang tergeletak itu. Tapi apa yang mau dikata, tubuh itu ternyata telah meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang terhormat, Sultan Murad dan pengawalnya merasa aneh, dan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan jenazah pria malam itu. Bagaimana Sultan Murad tidak merasa aneh, wahai kaum muslimin? Ternyata semua orang yang lalu lalang di situ, tidak ada seorang pun yang mempedulikan jenazah itu. Melihat kenyataan itu, Sultan pun memanggil mereka. Sementara orang-orang itu tidak menyadari
bahwa orang yang sedang memanggil mereka adalah Sultan Murad, sang penguasa Turki yang terkenal tegas dan adil itu. Orang-orang itu kemudian berkata kepada Sultan, "Apa sesungguhnya yang engkau inginkan?" Sultan menjawab, "Mengapa orang yang telah meninggal ini kalian biarkan dan tak ada satu pun dari kalian yang mau mengurus jenazahnya? Siapa orang ini?" kata Sultan, "dan di mana rumahnya?" Mereka menjawab, "Orang ini adalah seorang zindik dan fasik, seorang pelaku dosa besar dan sangat membahayakan. Orang ini," lanjut mereka, "setiap malam suka meneguk minum minuman keras dan suka mendatangi rumah-rumah bordil untuk berzina." Wa na'udzubillah. Sultan Murad berkata untuk menyadarkan mereka, "Tapi bukankah orang yang telah menjadi jenazah ini juga termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jenazahnya wajib kalian urus?" Demikian kata Sultan. Tapi wahai kaum muslimin, saudaraku yang terhormat, orang-orang yang ada di lorong dan gang itu tidak menghiraukan nasihat Sultan Murad. Maka setelah ditunjukkan di mana rumah keluarganya, jenazahnya itu pun dibawa oleh Sultan Murad dan pengawalnya itu. Ma'asyarul muslimin, jemaah Jumat, saudaraku yang terhormat, melihat suaminya telah meninggal dunia, sang istri pun menangis sejadi-jadinya sambil berkata, "Semoga Allah merahmati engkau wahai wali Allah. Aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang baik. Aku bersaksi bahwa engkau adalah orang yang saleh." Ma'asyarul muslimin, jemaah Jumat, saudaraku yang terhormat, mendengar ucapan istrinya seperti itu, Sultan Murad sangat terkejut sambil berkata kepada istrinya, "Bagaimana mungkin suamimu ini yang kau katakan sebagai seorang wali, seorang yang baik, seorang yang saleh, sementara di luar sana semua orang mengatakan dia adalah zindiq dan fasik. Bahkan mereka pun tidak peduli dengan kematiannya." Sang istri menjawab, "Sesungguhnya keadaan suamiku ini sudah kuduga nasibnya pasti akan seperti ini. Setiap malam," lanjut istrinya, "suamiku ini keluar rumah dan pergi ke kedai-kedai minuman keras, dan dia membeli minuman keras itu dari para penjualnya sebanyak yang ia mampu. Kemudian minuman-minuman keras itu dibawanya pulang ke rumah, lalu ditumpahkannya ke dalam toilet sambil dia berkata, 'Alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Saksikanlah olehmu bahwa aku telah meringankan sebagian dosa kaum muslimin pada hari ini.' Suamiku ini," lanjut istrinya lagi, "juga di setiap malam selalu pergi menemui wanita-wanita pelacur dan memberi mereka uang sesuai tarif yang diminta oleh para pelacur itu. Kemudian suamiku berkata kepada mereka, 'Malam ini kalian sudah dalam pembayaranku, jadi kalian tidak boleh lagi menerima tamu, dan tutuplah pintu rumah kalian sampai pagi datang menjelang.' Kemudian suamiku pulang ke rumah dan berkata, 'Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Saksikanlah olehmu ya Rabbi, malam ini aku telah meringankan dosa sebagian kaum muslimin dan pemuda-pemuda muslimin dan menyelamatkan mereka dari bahaya perzinahan.' Wahai Tuan," kata sang istri kepada Sultan Murad, sementara ia sendiri tidak tahu dan tidak menyadari bahwa ia sedang berhadapan dengan Sultan Murad, sang penguasa yang tegas dan adil itu. "Orang-orang di luar sana," kata sang istri, "hanya menyaksikan bahwa suamiku ini selalu membeli minuman keras
dan setiap malam menemui para pelacur, lalu menuduh suamiku ini dengan tuduhan yang tidak dilakukannya. Dan aku sendiri pernah berkata kepada suamiku, wahai suamiku, kalau seperti ini yang engkau lakukan, suatu saat nanti ketika engkau mati, maka tak ada satupun kaum muslimin yang mau mengurus, memandikan, mengkafani, mensolati dan menguburkan jenazahmu. Tapi suamiku ini selanjutnya berkata saat itu sambil tersenyum dan tertawa, jangan khawatir wahai istriku, bila saatnya tiba nanti, bila aku mati, maka jenazahku akan diurus, dimandikan, dikafani dan dikuburkan oleh Sultan Murad, sang penguasa Turki, para wali dan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, saudaraku yang terhormat, mendengar kisah istrinya itu, Sultan Murad pun menangis sejadi-jadinya. Kemudian sambil melepaskan jubah samarannya, Sultan Murad berkata, demi Allah, suamimu adalah orang yang baik, suamimu adalah wali Allah, dan suamimu akan saya bawa ke istana Topkapi. Sang wali ini akan saya mandikan, akan saya salati, akan saya kuburkan seperti yang suamimu pernah menyampaikannya kepadamu. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang terhormat, sungguh terlalu banyak yang tidak ketahui tentang suatu amal yang dilakukan oleh seorang hamba Allah di gelapnya malam atau di teriknya siang hari. Boleh jadi seorang hamba menurut persangkaan kita telah melakukan suatu kejahatan dan melanggar norma serta hukum-hukum Allah Rabbul Alamin, dan ia pantas menjadi penghuni neraka Jahannam. Tapi ternyata ia adalah sang wali kekasih Allah yang menjadi penghuni surga Firdaus yang sedang menapaki bumi kita ini. Dan boleh jadi juga wahai kaum muslimin, ada sang hamba yang kita anggap sebagai penghuni surga Firdaus, tapi ternyata dia adalah penghuni neraka Jahannam yang sedang berjalan di tengah-tengah kita. Wa na'udzubillahi min dzalik. Wa sadaqallahul azim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah, karena tiada bekal yang paling baik kecuali takwa kepada Allah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Maka janganlah kamu mengatakan dirimu lah yang paling suci. Dialah Allah yang paling mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. An-Najm 32. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, saudaraku yang terhormat, sebagai hamba kita dilarang untuk berbangga hati dengan amal kebaikan yang pernah kita kerjakan, dan jangan pula putus asa atas segala dosa yang pernah kita kerjakan. Sebab rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat luas tak terhingga. Wa sadaqallahul azim wa rahmati wasi'at kulla syai'. Dan rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Al-A'raf 156. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat, saudaraku yang terhormat, kisah Sultan Murad, sang penguasa Turki Utsmani yang adil dan gagah berani, yang kita rekam kembali kisahnya tadi, adalah sebagian kecil dari begitu banyak contoh dalam sejarah Islam yang sungguh elok kalau kemudian kita jadikan sebagai ibrah dalam hidup keseharian kita. Wa sadaqallahul azim. Laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah, pada sejarah-sejarah mereka itu ada terdapat pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berakal. Yusuf 111. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim jawadul karim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin.